Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku sekalian. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Untuk pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama menyaksikan pemaparan materi atau presentasi ya tentang bab 3, yaitu menjaga kerukunan ya. Bukan Pak. Apa? Hidup damai dan saling memaafkan. Hidup damai dan saling memaafkan. Oleh karena itu ya, sambil menyaksikan teman-teman kalian yang mempresentasikan, Bapak harapkan kalian buat satu soal untuk teman kalian. Jadi dipersiapkan. Kalau nanti nggak ada yang mau bertanya, Bapak tunjuk untuk memberikan pertanyaan. Oleh karena itu, silakan teman-teman dari kelompok bab 3, siapa aja? Nibros, Meisha, Tasya, ada lagi yang nggak hadir? Enggak ya, cuma bertiga. Oke, silakan dilanjutkan. Saya gimana Pak? Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bab 3 ingin menyampaikan tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Pengertian maaf dan memaafkan. Pengertian maaf dan pengertian maaf dan memaafkan. Maaf dalam Al-Quran disebut al-afu yang artinya menghapus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maaf artinya penyesalan. Dalam Al-Quran tidak ada perintah meminta maaf, sehingga dalam ajaran Islam tidak dikenal maaf, sehingga dikenal ajaran keharusan meminta maaf. Jadi memaafkan artinya menghapus dan melepaskan rasa dendam. Mengapa harus menyesal? Karena merasa bersalah sudah menyakiti atau melukai badan, hati, atau merusak harta orang lain. Atas kesalahan orang yang dilakukan kepada orang yang dianiaya atau dizolimi, menggugah hati orang agar mau dan ikhlas untuk menghapuskan dan kesalahan dan dosa orang yang berbuat zolim. Rasa penyesalan bukan sekedar basa-basi memperlihatkan kesopanan, tapi untuk melepaskan belenggu atau rasa bersalah dalam hati. Menyadari perbuatan salah atau dosa dan menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang dianiaya. Siapa yang merasa pernah berbuat aniaya kepada saudaranya, baik berupa kehormatan, badan, harta, atau lain-lainnya, hendaknya segera meminta halal dan maafnya sekarang juga, sebelum datang suatu hari yang tiada manfaatnya harta dan dinar atau dirham. Jika ia punya amal soleh, akan diambil menurut penganiayaannya, dan jika tidak mempunyai hasnat kebaikan, maka diambilkan dari kejahatan orang yang dianiaya untuk ditanggungkan kepadanya. Mungkin kalian pernah mendengar orang menyatakan penyesalan itu gampang, selesaikan dulu masalahnya. Betulkah menyatakan penyesalan lebih mudah daripada
memberi maaf atau memaafkan? Benar. Menyatakan penyesalan atas kesalahan membutuhkan jiwa kesatria, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Orang yang pengecut tidak akan mau menyatakan penyesalan karena ia tidak bersalah, merasa tidak berdosa atau merasa benar sendiri atas perbuatan atau ucapannya. Mengapa harus memaafkan? Manusia yang baik bukannya tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi yang bisa memaafkan orang orang yang mau memaafkan merupakan ciri orang yang bertakwa. Syarat-syarat dan adab memberi maaf yang baik. 1. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Melepaskan hak membalas. 3. Tidak menuntut denda atau syarat. 4. Menghapus rasa sakit hati. 5. Tidak menyisakan dendam. 6. Menghilangkan amarah. Sudah? Sudah, Pak. Oke, perhatikan tadi teman kalian sudah mempresentasikan tentang hidup Hidup rukun, damai, hidup rukun, damai, dan saling menghargai, memaafkan. dan saling memaafkan. Oke, silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ya, namanya siapa? Ya, Kaila. Apa pertanyaan Kaila? Ya. Apa, Pak? Apa? Penting. Ya, ada yang bertanya apakah penting menyatakan penyesalan? Ya. Bagaimana menurut kelompoknya? Penting nggak? Penting nggak penting? Penting nggak penting? Penting nggak penting kenapa? Maksudnya gimana? Dijelasin. Iya, dijelasin. Atau nanti dulu deh, kita kumpulkan dulu 3 pertanyaan ya. Oke, silakan, ada yang mau tanya lagi? Ya. Ya, namanya nih Bros. Oke, silakan nih Bros. Lah saya nih Bros, Pak. Oh, itu siapa nih namanya? Faiz. Silakan Faiz. Betulkah menyatakan penyesalan lebih mudah daripada memberi maaf atau memaafkan? Ya, ditulis pertanyaannya. Betulkah menyatakan penyesalan itu lebih baik? Lebih mudah daripada memberi maaf atau memaafkan? Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, silakan, ada yang mau tanyakan? Ya, Rinjani, silakan. Mengapa harus memaafkan? Nah, simpel tuh pertanyaan. Baik, kita cukupkan dulu pertanyaannya. Silakan kelompok bab 3 menjawab pertanyaan dari Kaila dulu deh. Kaila bisa diulangkan? Apakah penting menyatakan penyesalan? Bagaimana? Penting. Penting. Jelasin ya, Pak. Ya, minta penjelasan. Kenapa penting? Kenapa penting? Penyesalan bukan. Kenapa penting? Kenapa? Mengapa penting? Ya. Rasa. Lanjut, Pak. Ya, silakan. Mengapa penting?
Rasa penyesalan bukan sekedar basa-basi. Nyambung gak sih? Udah Rasa- dijawab aja yang kencang suaranya coba biar Bapak kedengeran. Rasa penyesalan bukan sekedar basa-basi memperlihatkan gak nyambung Pak. Menyadari perbuatan atau dosa. Nggak apa-apa sih bisa kamu. Rasa penyesalan bukan sekedar basa-basi memperlihatkan kesopanan, tapi untuk melepaskan belenggu atau rasa bersalah dalam hati. Ya. Jadi gini, satu pertanyaan kita buat bersama-sama gini. Pentingkah rasa penyesalan itu? Ya, Ella. Pertanyaannya begitu. Penting. Karena gini, setiap individu, setiap manusia pasti dia punya kesalahan. Kesalahan itu ya bisa menimbul rasa dosa. Dosa itu bisa masuk neraka. Bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang benar? Sholat Pak, sholat, berdoa. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara introspeksi diri atau menyesali diri agar bisa menjadi lebih baik. Nanti Bapak setelah ini Hasan untuk menjelaskan ya. Gitu. Karena dari tadi Hasan luar biasa ini. Mantap. Oh, memang kalau di sini nggak kedengeran. Semuanya kedengaran yang ada di mic itu. Kenapa bilangnya di bawah? Ya. Gini, pentingkah penyesalan itu? Sangat penting. Makanya setiap individu, setiap manusia perlu yang namanya rasa penyesalan. Penyesalan itu bisa timbul dari diri sendiri ataupun dari pernyataan orang lain. Begitu, ya. Ya Kela ya. Penting, sangat penting. Karena biasanya orang yang melakukan penyesalan dia akan selalu berbuat baik dan merubah sifatnya, belajar dari pengalaman yang sudah terjadi. Gitu. Silakan pertanyaan yang kedua. Nih Pak, bisa Pak. Ya, silakan Mesya. Pertanyaannya dulu deh. Silakan diulang. Lupa menyatakan penyesalan lebih mudah daripada memberi maaf atau memaafkan. Benar, menyatakan penyesalan. Benar, kenapa benar? Menyatakan penyesalan atas kesalahan membutuhkan jiwa kesatria, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Paham Faiz? Jadi yang disampaikan teman kalian itu sangat betul. Bahwa ya penyesalan itu yang Bapak katakan tadi, semakin kita banyak berintrospeksi diri, menyesali perbuatan yang salah, maka insya Allah akan menjadi lebih baik dan bisa perilaku kita itu, kegiatan kita itu menjadi benar gitu. Makanya begini anak sekalian, kalau seandainya manusia tanpa diiringi penyesalan dalam kehidupannya, maka perlu dipertanyakan ya dalam bersosialisasi, dalam keberagamaannya. Kenapa? Biasanya ya introspeksi diri itu timbul dari diri sendiri maupun dari orang lain. Gitu ya. Lanjut Pak. Ya silakan. Lanjut itu apaan tadi? Pertanyaan yang ketiga. Mengapa harus memaafkan? Karena memaafkan kesalahan orang. Kenapa? Karena memaafkan kesalahan orang lain merupakan Bahagia. salah satu ciri orang yang bertakwa. Oke. Bisa diulangi? Tuh. Ngomongnya kayak ini. Karena memaafkan kesalahan
orang lain merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Ya, salah satu ciri orang bertakwa. Ya, makanya anakku sekalian, bahwasanya ini bab ini sangat bagus kalau kita benar-benar bisa mengamalkannya. Kenapa Bapak bilang begitu? Sekarang ini udah zamannya teknologi canggih, jarang bersosialisasi. Kalau punya salah dibuat status. Kalau lagi ada masalah sama orang lain buat status. Bete deh. Bad mood deh. Lagian apa sih yang saya bilang? Nah, macam-macam deh. Bahasa apapun keluar di status. Padahal kalian membuat status itu tidak akan bisa memecahkan masalah. Yang ada malah menimbulkan masalah baru. Betul nggak? Contoh gini. Nih bros, niatnya mah pasang status buat Meisha. Makanya kalau dibilangin nurut, kata nih bros. Tahu-tahu Atsila merasa juga. Nah, jadi bukannya itu bisa menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Makanya kuncinya adalah kalau kita ada masalah, satu, introspeksi diri. Ya, introspeksi diri. Yang kedua, kita harus rajin beribadah. Betul nggak? Siap nggak rajin beribadah? Makanya kalau punya permasalahan, bawalah kepada Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, meminta kepada Allah bagaimana, Pak? Jangan ngedoain yang jelek-jelek. Ya Allah, saya gede banget sama dia, cabutin nyawa dia. Nggak boleh. Iya, tidak boleh. Ya, kita harus cukup. Ya Allah, mudah-mudahan Saya jadi kaya. bisa eling, bisa taubat. Ya, mudah-mudahan bisa dapat hidayahnya. Begitu. Ya, oke. Ada yang mau ingin bertanya lagi? Oke. Perhatikan dulu. Kelompok bab 3 ini kesimpulannya apa? Ya, coba ada yang menyampaikan nggak kesimpulan penjelasan hari ini tentang apa? Ya, refleksinya apa? Melepaskan rasa dendam. Melepaskan rasa dendam. Yang lain? Yes, Pentingnya. silakan. Mesya, apa? Pentingnya menyatakan penyesalan. Pentingnya menyatakan penyesalan. Yang lain? Ada yang lain? Hah? Nih, oke. Sebelum kita akhiri, perhatikan dulu. Bapak minta mic yang itu deh. Ini Pak. Tas. Ini Pak. Nih, anak-anakku perhatikan. Kesimpulan terakhir pembelajaran hari ini adalah satu adalah pentingnya kita memaafkan orang lah sekalipun kita tidak bersalah. Penting nih. Apalagi kita punya masalah, minta maaf dan memaafkan. Itu penting.
Ya. Misalnya gini. Ya. Kenapa? Asal jangan apa? Nah, ini nih. Duduk di depan ngobrolnya kenceng. Gini, sekalipun kalian misal gini, ada masalah sama orang lain. Ini orang ini susah banget kalau ketemu melengos. Kalau ketemu pura-pura nggak ketemu. Udah, daripada kita punya rasa dendam, meskipun kita nggak bersalah nih. Kadang-kadang kan ya namanya manusia, kebawa juga kita, kebawa kesel. Maka udah, yang benar kita minta maaf, ya, minta maaf aja. Pak, saya kan nggak salah, udah minta maaf Pak, tapi nggak dimaafin bagaimana? Ya, kita kembalikan, kita serahkan kepada Allah. Oke? Nah, selanjutnya apa? Yang kedua, hilangkan rasa dendam. Yang terakhir, ciptakan rasa kasih sayang ya kepada sesama manusia. Oke? Anakku sekalian, jika tidak ada bertanya, kita cukupkan pembelajaran ini. Besok kita akan mengadakan refleksinya. Hari ini kita lakukan apa nih? Nanti kalian dituliskan di buku tulis. Namun sebelum itu, mari kita ucapkan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.